Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Wafi Azizah. Kabar semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk belajar bersama pada kegiatan hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia komunikasi, yaitu komunikasi non-verbal. Mungkin kita sering menganggap komunikasi itu hanya tentang kata-kata, tentang berbicara atau menulis. Namun, tahukah teman-teman bahwa ternyata sebagian besar pesan yang kita terima dan kita percayai justru datang dari hal-hal yang tidak diucapkan, dari ekspresi wajah, bahasa tubuh, intonasi, bahkan cara kita menatap lawan bicara. Nah, di dalam video ini kita akan membahas mulai dari pengertian komunikasi verbal dan nonverbal, karakteristiknya, kelebihannya, fungsi-fungsinya, kategori, hingga penerapannya dalam organisasi maupun kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pengertian komunikasi. Komunikasi pada dasarnya adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Jika komunikasi berhasil, maka pesannya akan diterima dengan pengirim yang akan disampaikan oleh pengirim kepada pesan tersampaikan. Namun, seringkali terjadi mispersepsi atau miskomunikasi hanya karena hal-hal kecil, misalnya nada suara yang terdengar sinis, padahal maksud kita biasa saja, atau senyum yang bisa disalahartikan. Secara umum, komunikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah penyampaian pesan dengan kata-kata secara lisan maupun tulisan. Contohnya seperti percakapan, rapat, SMS, surat, atau presentasi. Sementara komunikasi non-verbal adalah segala bentuk komunikasi yang bukan kata-kata, misalnya ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi suara, nada, kontak mata, senyuman, bahkan pakaian yang kita kenakan pada saat kita menyampaikan pesan. Mengapa komunikasi non-verbal itu penting? Menurut penelitian Albert Mehrabian, ternyata hanya 7% percayaan orang berasal dari kata-kata yang diucapkan, 38% dari cara berbicara atau intonasi, dan yang paling besar 55% dari aspek nonverbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan intonasi suara. Artinya, orang cenderung lebih percaya pada nonverbal dibandingkan hanya sekedar kata. Maka dalam komunikasi sehari-hari, jika kata-kata bertentangan dengan ekspresi atau bahasa tubuh, biasanya orang akan mempercayai yang nonverbal. Ketika kita sudah membahas apa pentingnya komunikasi nonverbal, maka kita akan membahas karakteristik komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini memiliki beberapa ciri dan khasnya yaitu antara lain yang pertama, universal. Artinya, beberapa ekspresi wajah seperti senang, marah, sedih, atau takut bisa dikenali oleh hampir semua orang di dunia. Yang kedua yaitu spontan. Sering muncul secara alami tanpa bisa direncanakan, misalnya kita tersenyum ketika bahagia. Yang ketiga yaitu kaya makna. Satu gerakan tubuh bisa memiliki banyak interpretasi tergantung konteks. Yang keempat yaitu kontekstual. Artinya, makna nonverbal bergantung pada budaya, situasi, dan hubungan antara individu. Yang kelima, konsisten dengan emosi. Artinya yaitu sulit dipalsukan karena biasanya mencerminkan perasaan asli. Yang keenam yaitu mendukung atau menggantikan verbal. Bisa memperjelas, menekankan, atau bahkan menggantikan kata-kata. Yang ketujuh yaitu lebih meyakinkan. Ketika kata dan gerakan bertentangan, orang lebih percaya pada nonverbal.
Selanjutnya yaitu kelebihan komunikasi nonverbal. Ada banyak kelebihan komunikasi nonverbal, antara lain yaitu yang pertama, lebih jujur dan spontan karena mencerminkan emosi diri. Yang kedua yaitu mudah dipahami, bahkan tanpa kata-kata sekalipun. Yang ketiga, lintas bahasa dan budaya seperti senyum yang bisa dipahami oleh semua orang. Yang keempat, mendukung komunikasi verbal, mempertegas maksud yang ingin disampaikan. Yang kelima, yaitu cepat dan efisien, karena satu gerakan bisa bermakna banyak. Yang keenam, meningkatkan daya tarik dan kepercayaan, terutama dalam interaksi sosial maupun profesional. Selanjutnya yaitu kategori komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu pribadi atau individu. Misalnya, seseorang yang sering mengedipkan mata saat gugup. Yang kedua yaitu budaya, berlaku pada kelompok tertentu. Contohnya orang Jepang. Orang Jepang membungkuk sebagai tanda hormat. Yang ketiga yaitu profesional, kebiasaan di profesi tertentu, misalnya staf hotel, harus tampil dengan rapi. Yang keempat universal berlaku di hampir semua manusia. Contohnya mengangguk sebagai tanda setuju. Yang kelima yaitu random atau acak. Gerakan yang tidak bermakna khusus, misalnya bersin atau batuk ketika sedang berbicara. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi nonverbal. Menurut para ahli seperti Jalaluddin dan Mark Knapp, komunikasi nonverbal memiliki 5 fungsi utama. Yang pertama, repetisi. Mengulang pesan verbal, misalnya berkata iya sambil mengangguk. Yang kedua yaitu substitusi, menggantikan kata-kata, contohnya melambaikan tangan untuk memanggil. Yang ketiga yaitu kontradiktif, menolak atau memberi makna berbeda, misalnya memuji tapi dengan nada mencibir. Yang keempat yaitu komplementasi, melengkapi pesan verbal, misalnya wajah saat sedih, saat bercerita penderitaan. Yang kelima yaitu aksentuasi, menegaskan pesan, contohnya memukul meja saat marah. Selanjutnya yaitu penerapan dalam organisasi. Dalam organisasi atau sebuah perusahaan, komunikasi verbal dan nonverbal digunakan secara bersamaan, yaitu komunikasi verbal muncul dalam bentuk iklan, rapat, dokumen resmi, SOP, surat maupun percakapan langsung. Sedangkan komunikasi nonverbal hadir dalam bentuk event komunikasi, pakaian rapi ketika bertemu klien, pemilihan tempat pertemuan, hingga bahasa tubuh saat berinteraksi. Jika kita berikan sebuah contoh, seorang public speaker, guru, dosen, atau pemimpin organisasi harus mengatasi keduanya, karena komunikasi tidak bisa seperti robot, selalu akan ada gerakan tangan, ekspresi wajah, dan ada nada suara yang menyertainya. Dari seluruh penjelasan yang saya sampaikan tadi, dapat kita pahami bahwa komunikasi verbal dan nonverbal tidak berdiri sendiri. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Jika kita hanya fokus pada kata-kata, tapi mengabaikan ekspresi dan bahasa tubuh, maka pesan bisa kehilangan makna. Sebaiknya, jika kita hanya mengandalkan gerakan tanpa kata-kata, pesan juga bisa kabur. Oleh karena itu, public speaker, pemimpin, maupun siapapun yang sering berkomunikasi harus mampu mengintegrasikan verbal dan nonverbal agar pesan tersampaikan dengan jelas, menyingkirkan dan tidak menimbulkan salah paham.
Baiklah teman-teman dan Bapak dosen, kita sudah membahas banyak hal tentang komunikasi nonverbal, mulai dari pengertian, karakteristik, kelebihan, kategori, fungsi, hingga penerapannya di dalam organisasi. Ingatlah bahwa komunikasi bukan hanya tentang kata-kata, justru hal kecil seperti tatapan mata, senyum, intonasi, dan gerakan tubuh bisa lebih menentukan bagaimana pesan kita akan diterima. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa membantu kita semua menjadi komunikator yang lebih baik, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.